Saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran. Jadi baik, yang pertama kita harus memahami tentang apa itu teori. Teori adalah sebuah konsep yang menjelaskan sesuatu atau sebuah konsep yang membantu kita untuk memahami suatu objek. Teori dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik ini teori ini mengatakan bahwa lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat dari stimulus atau rangsangan dan respon. Menurut para ahli, yang pertama oleh Edward Thorndike, menurut beliau mengatakan bahwa perubahan tingkah laku bisa berupa hal konkret atau bisa diamati dengan kasat mata. Beliau mengatakan bahwa hal yang bisa merubah tingkah laku seseorang yaitu dengan memberi hadiah dan hukuman. Yang kedua, oleh Ivan Petrovich Pavlov. Beliau mengatakan bahwa tingkah laku dapat berubah harus adanya pembiasaan. Yang ketiga, oleh Burrhus Friedrich Skinner. Beliau mengatakan bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungan. Dan yang keempat adalah Robert Gagne. Beliau mengatakan bahwa siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang dialaminya. Dan yang kedua adalah teori kognitivistik. Teori kognitivistik yaitu teori belajar yang dilakukan individu. Itu ialah hasil dari interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Menurut para ahli, yang pertama oleh Jean Piaget. Jean Piaget membagi 4 tahap sehingga seseorang itu bisa berubah. Yang pertama, tahap sensori motorik. Itu tahap pada usia 0 sampai 2 tahun, contohnya seorang bayi. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Itu terjadi pada umur 2 sampai 7 tahun. Contoh dari praoperasional ini contohnya seorang anak yang menjadikan benda mati seolah-olah benda mati itu bisa berinteraksi dengannya. Dan yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Itu terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun. Itu contohnya seorang anak mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, atau anak sudah menggunakan aturan-aturan yang jelas. Yang tahap keempat adalah tahap formal. Itu umur 11 tahun ke atas. Jadi pada tahap ini seorang sudah bisa berpikir secara logis, abstrak atau nyata. Dan yang kedua oleh Jerome Bruner. Beliau mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia temukan di lingkungan sekitarnya atau yang ia jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Jadi teori ini mengatakan bahwa tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Menurut para ahli, yang pertama oleh John Dewey, beliau mengatakan bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minatnya sendiri. Jadi menurut dia ini bahwa belajar itu tuh tidak harus dipaksa. Jadi apa yang mau dia belajar, jadi tidak perlu dipaksa. Dan yang kedua oleh Jeremy Bruder, beliau mengatakan bahwa belajar itu melalui 3 proses, yaitu informasi baru, mengelola, transformasi, dan evaluasi. Dan yang ketiga oleh John Vygotsky, beliau mengatakan bahwa kemampuan kognitif itu dipandu dan dibangun secara sosial. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain itu mendorong terbentuknya ide baru atau memperkaya perkembangan intelektual pelajar. Dan yang keempat oleh Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwa proses pertumbuhan anak melalui pengalaman-pengalaman yang ia lalui, pengetahuan yaitu dari bentuk kegiatan atau tindakan seseorang. Yang keempat adalah teori humanistik. Jadi teori humanistik ini menjelaskan bahwa teori ini mengatakan bahwa memanusiakan manusia atau membantu masing-masing individu untuk mengenal dirinya mereka sendiri. Jadi pada teori ini yang mewakili dari ketiga teori ini.
menurut para ahli, yang pertama oleh Abraham Maslow, beliau mengatakan bahwa belajar itu proses untuk mengerti sekaligus untuk memahami siapa diri kita sendiri dan pada potensi yang ada dalam diri kita, perkembangan ke arah yang tertentu. Yang kedua oleh Arthur Combs. Arthur Combs mengatakan bahwa guru tidak bisa memaksa seseorang untuk belajar hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan dan tidak nyata. Karena belajar itu tidak bisa memaksa. Sekian dan terima kasih.